entah dari mana kan kita nggak tahu. Iya. Tahu-tahu dia dalam ceramahnya itu kurang, ya gue merasa kok kan kita di Indonesia kok begini misalnya gitu ceramahnya ya. kayak radikal gitu. Radikal gitu. Gua kan nggak nyaman ya. Ya udah gue melipir. Ya lu jangan ikutin yang kayak gitu. Gue witir di rumah kayak gitu. Nah ini terkait dengan hal kayak gitu kan kita mesti Ya, hati-hati. kayak kita Harusnya gimana? ikutin masyarakat Malang. Kok Masyarakat ya mak di Malang kemarin di Pematang Siantar. Oh iya tuh, gimana Malang, tuh? Pematang Siantar. Haikal Hasan mau ceramah di sana, nggak boleh. Karena Haikal Hasan ditengarai diduga Iya, dia sering kali memprovokasi, ceramahnya nggak bikin adem. itu di Sumatera loh kok. Di Sumatera, Pematang Siantar. Kawan-kawan kita di Siantar itu berarti ininya sudah Sudah lah, Wah, mereka top banget. iya mereka sudah berpikir, oke lah kalau lo mau ceramah di sini, ceramahlah yang baik. Oh iya. Iya kan? Kita dengar. Kita dengar. Kalau mau provokasi, pergi aja sana. Pergi aja kau. Iya, Gitu kan? iya kan? Iya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Gua kalau taraweh ya, gua ini kan kulturnya NU. Iya kan? 2, 3 lo ya? Enggak, gua pilihnya Muhammadiyah. Oh gitu. Oh kulturnya Kultur gua NU, tapi kalau kalau taraweh, taraweh lu cari yang Muhammadiyah. Enggak apa-apa dong. Oh boleh. Pindah sebentar. Seperti kemarin. Ah, Muhammadiyah puasanya Sabtu. iya. NU dan pemerintah puasanya Minggu. Gue ikut NU. Belakangan. Lu nggak tahu temen gua? Kenapa? Islam KTP, langsung lebaran. Dia tuh the point orangnya. Iya, oh. Gitu dia NU oke, dia menghormati semuanya. Ya kalau gua kan kalau suka ada kayak gitu ya, puasa kan beda-beda tanggal. Oh. Gue pilih yang paling belakangan. Oh iya. Nanti lebaran gue pilih yang paling duluan. Iya. Boleh dong. Boleh. Boleh. Nah. Iya. Itu. Mana mau rugi kita. Ya gue juga makasih kok. Gue kesini tuh kalau ke tempat lu Gua tuh nggak selalu. ada apa-apa bro, ini cuma ya mie doang. Ya apa-apa lah sama. Gue kemarin menghindari mie, begitu gue makan di rumah mie juga. Saya kan Gue kalau nggak puasa hindari. nih, kalau gue kan belakangan gue udah belajar jadi chef kan. Oh. Gue udah bisa masak beberapa masakan, hampir semua masakan gue udah bisa. Wah ini gue seneng banget. Lu tuh keterampilan lu banyak apa aja lu masak? Iya, gue Mau bisa apa lu? kari ayam gue udah jago. Waduh kok itu enak banget loh. Gurih. Ayam bawang gue bisa. Waduh itu Iya. pasti ayam kampung ya. Soto koya, Bisa juga lu. mie goreng. Itu susah lu bikin kuahnya. Iya, Oh, gua iya. bisa. Mie goreng, soto koya, Waduh. ayam bawang, kari ayam gua luar kepala lah bro. Lu kemarin lu belum bisa apa-apa lo kok. Jago banget. Kapan lagi? Gampang, cuma tinggal robekin. Kok dirobek? Nih. Oh lu mie juga? Ngapain? Ya kok ini kan gua sebenarnya ada alasan kenapa gua pindah-pindah musola masjid itu. Kenapa? Karena ya gua tuh kalau penceramahnya menurut gua nggak nyaman, gua keluar kok. Ada kan? Kalau lu terawih keluar lu mesti balik pulang dulu dong. Keramas lagi, balik lagi. Bukan keluar yang itu. Maksudnya kan ketika Gua kira lu bisa-bisaan di masjid mikir kayak gitu. misalnya nih ya sebelum witir nih ada ya sekedar ceramah penutupnya lah Iya, gitu ya kan iya. itu kadang-kadang ada tamu kok ini ceramahnya tamu berarti sudah mulai terbuka ya masyarakat ini ya Masyarakat Siantar niru masyarakat Malang. malah Malang kan juga gitu kemarin Haikal Hasan mau ceramah, ditolak. Nggak boleh, kan lu bukan bawa kebaikan ke sini, lu bawa provokasi, mending nggak usah deh. apalagi ini puasa Apalagi puasa. bulan Ramadan bulan suci Bulan suci, bulan yang kita penuh rahmat. Ini bulan suci bukan bulan provokasi Iya. masa ini prakontur aja udah agak syariah masa itu nggak bisa Kita prakontro. Mana mau kita tapping siang-siang? nggak mau Mau mati orang puasa. menghormati kameramen dan lain-lain. Kitanya juga lemes. Kalau nggak kita terpaksa buka di prakontro. Iya. Habis nyela orang. Kita tuh nggak nyela loh kok, kita mengingatkan. Iya benar. Seperti misalnya Pak siapa Haikal Hasan. Ini kan ya usianya juga udah nggak muda kok, udah 53-54 tahun. Iya. Udah aki-aki, ya kan? Jangan sampai Jangan dijat. provokasi terus deh. Jangan provokasi Lu lah. Kalau puasa-puasa, ingetin orang biar berbuat baik. Puasa yang baik. Jangan diprovokasi-provokasi. Ustadznya keluar tuh. Provokatornya jangan keluar. Iya. Ustadznya yang keluar. Bener. Kan kalau kita misalnya dengerin nih, kalau gue kok, gue favorit tuh sama Pak Ustadz Quraisy Shihab. Nah, Sama. Ilmunya kok. iya gua kalau dengerin tafsir Al-Misbah, Waduh, itu kan keren banget. Jadi kita nyerapnya tuh enak. Ini gunanya lu barusan ngomong tafsir Al-Misbah ya.
Gue dulu diajarin orang nih, misalnya baca Al-Fatihah gitu. Kan gue tanya artinya, gue nggak tahu gitu kan. Suruh baca artinya kan ada terjemahan. Iya. Ya, misalnya Bismillah dengan Dengan nama Allah yang Maha Allah. Pengasih. Ya kayak gitu Iya, ya terjemahannya. Tapi begitu ada tafsir, kok kayaknya beda ya. Jadi seharusnya gue tuh memahami kitab suci Al-Quran tuh terjemahannya atau tafsirnya gimana? Kan kitab suci itu banyak bahasa simbolis kan. Jadi Ya, bahasa yang digunakan simbol, ya. dalam kitab suci itu? Iya, dia Tuhan menggunakan bahasa-bahasa simbol dalam kitab suci. Gak semua orang bisa mengakses maksudnya. Tidak semua orang paham Paham maksudnya. maksudnya. Ada tata bahasa kan pakai bahasa Arab kan, iya. tata bahasa, ada Najul Balaghah di situ. oh. Ya, ada balaghah keindahan bahasa, ada background sejarah. Contoh Gitu keindahan misalnya Al-Ikhlas. Belakangnya ad Ya, berirama kayak gitu contoh. Ahad gitu kan. Allahus. Kita nih prakontrol nih keren loh. Waduh, Oh, ini agama. Ini siap-siap kita di telepon kok. Ntar kita diajak ceramah. Kita diceramain. Diundang ceramah kita loh. Siap-siap kita ditelepon. Nah itu dia. Jadi kita bahasa Gua nggak kitab apa-apa ya, suci, nggak sambil- apa-apa. Bahasa kitab suci itu bahasa simbol. Bahasa simbol. Nah, karena bahasa simbol, nggak semua orang bisa memahami secara begitu aja. Perlu kualifikasi khusus. Tadi dia harus bisa bahasa Arab. Bukan cuma bahasa Arab. Orang Arab belum tentu bisa loh memahami Al-Quran. Sama misalnya perumpamanya Iya. ya, belum tentu orang Jawa tahu seni pedalangan misalnya gitu ya. Karena ada bahasa-bahasa Iya, yang sulit. atau orang Indonesia memahami puisinya Chairil Anwar. Kan belum tentu. Belum tentu. Iya Iya kan? Aku ini binatang jalang. Apa tuh maksudnya kan gitu. Itulah Perlu tafsir. penafsir yang jelas Iya. ilmunya. Kita nih orang Indonesia baca puisinya Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terbuang. Ini apa Ini maksudnya? apa? Mm-mm. Itu aja kita nggak tahu loh. Perumpamanya misalnya. Nah, begitupun orang Arab baca Quran, belum tentu dia tahu maknanya. Tetap perlu Tetap perlu yang orang yang punya kualifikasi. Namanya mufassir, ahli tafsir. ahli tafsir. Jadi ini ayat ini maknanya ini karena ini kosakatanya begini, Ada sejarahnya. latar belakang turunnya ayat begini, konteksnya begini. Itu yang penting itu kok. Iya, itu ahli tafsir. Jadi kalau kita pahamin ayat, lo bisanya ya baca dari terjemahan. Seolah-olah, ini terjemahan yang begini. Seolah-olah lo ngerti gitu. Pakai Ya, persepsi sendiri. pakai persepsi Apalagi sendiri. kadang-kadang kalau cerita soal perang kan serem banget. Iya, dibunuh boleh dibunuh. Kan bahaya. Padahal mufassir atau orang yang bisa menafsirkan maksudnya bukan itu. Iya, maksudnya ini Karena dia punya ilmunya ya? Iya, barangkali ini lagi cerita sejarah, cerita perang. iya. Nggak lo disuruh perang. Bukan. Ini lagi cerita perang. Ini ada sebuah peristiwa di masa lalu. Iya, ya gitu. maksudnya. Atau misalnya tentang waktu itu tuh Ahok. Oh iya. Iya kan? Al-Maidah. Al-Maidah tidak boleh memilih pemimpin yang bukan muslim. Itu yang terjemah. Di terjemahan itu yang dijadikan pegangan kemana-mana. Dan kita mendapatkan malapetaka dalam sebuah pilkada yang buruk waktu itu dia. Dan hasilnya buruk ya. Itu gara-gara orang belajar dari terjemahan. Aduh. Iya, iya. Nah, kalau misalnya ceramah kan sekarang, Lu kira-kira dong, kenapa kasih cabai kayak gini lo? ya si Daus yang masak itu. Gila, tapi gue mbak dulu deh. Kalau lo misalnya ceramah, Hmm. lo mesti pilih-pilih juga. Ada kualifikasi. Orang bukan cuma kelihatan jenggotnya, jidatnya hitam, lo udah wow nih, bener nih. Tadi di YouTube yang gue tonton tuh, yang segini Oh tuh ngomong. iya, bukan cuma itu, kualifikasi orangnya, tawaduk nggak dia, perilaku konsisten hari-harinya, terus kemudian Bisa dicontoh nggak? mengajarkan kekerasan nggak, gampang mengkafir-kafirkan nggak, kalau gampang mengkafir-kafirkan mendingan nggak usah. Oh, Iya kan? Lo kan mau belajar agama bukan mau nyala-nyalain agama lain. Lo pengen belajar agama, pengen mendalami agama lo sendiri. gue pengen belajar agama karena pertama gue nggak tahu. Ya. Yang kedua gue takut salah pengajian. Nah itu dia yang paling repot. Mak-mak sering salah pengajian. Yang penting ganteng. Kok lu tahu? Ibu-ibu di samping rumah gue. Kenapa? Itu ini kan kalau salah pengajian bahaya. Dia tuh tiap pagi jam 8 keluar.
Ngapain? Keluar rumah jam 10 balik lagi. Sampai rumah suaminya ditampolin. Kenapa? Tiap hari begitu. Paginya gitu lagi. Lah, Ya terus? kan? Jam 8 keluar jam 10 balik lagi. Suaminya? Udah sampai rumah, suaminya digebukin. Wah, gue bilang gue samperin. Ibu salah pengajian. Katanya gitu. Terus? Kata ibunya, sembarangan ya. Hah? Ibu ngapain? Jam 8 keluar, iya. jam 10 pulang lagi. Gue habis nabrak selingkuhan suami gue. Pantesan suami digebukin. Suaminya salah pengajian. Suaminya berarti. salah pengajian. Ya, ini kan kita mesti hati-hati nih. Belum lagi, ini adik gue. Nah, Dia bilang gini, kan adik gue di UGM. Dia bilang, Iya. Bang, di UGM tuh kalau ceramah ya, penceramahnya yang dari UGM. Itu katanya kebanggaan alma mater. Bener nggak begitu? selama puasa ini, Iya, ya bener nggak gue begitu? lihat tuh ada daftar penceramah. Ada daftarnya, bener nggak itu Ada kayak gitu? Pak Mahfud. Pak Mahfud kan bukan dari UGM, dari UII. Iya, tapi kan Jogja mungkin gitu. Oh, Jogja. Jogja. Pak Ridwan Kamil, Dah, itu kan temennya banyak di UGM. ada Panis, Nah, UGM. UGM. Iya. Ada Mas Ganjar, Itu ketuanya. ketua agama. Itu pasti Ada lah. macam-macam tuh, ada banyak juga tuh. Mungkin Pak Erlangga gitu Iya. kan, mantan ITB. UGM. ITB penceramah ITB juga. Ih, penceramanya banyak kan itu. Kang Lemet. Kang dia emang ITB, tapi kan Iya. dia jamaah yang baik. Jamaah yang baik. Iya. Belum yang menteri-menteri kan, Pak Pram. Pak Pram. Treng. Oh, Pak Trenggono ya. Iya, itu ITB, pasti ITB, hadir ya. itu biasanya. Arya Sinulinga. Oh enggak, dia Enggak, dia beda. Dia Kristen. Enggak. Dia kan nggak ikut itu. Iya. Nggak ikut rombongan ini Nggak ikut dia. rombongan. Kalau di UI gimana menurut lu? UI ceramahnya sama, alumni juga. Oh, alhamdulillah ya. Alumni 212. Kan, maksudnya iluni kayak atau gimana? Ada yang Iluni ada, gabungan 212 ada. Oh, gitu ya, agak-agak belok dikit ya. Iya, agak melintir-melintir lah. Ini gimana kok? Ini terhadap misalnya penceramah-penceramah kan kemarin ada list tuh. Oh. Wahabin. Yang mendingan nggak usah deh. Kalau gini deh, lu ini Ramadan nih, Iya. bulan suci. Bulan kita. Bulan lu membuka hati. Kita nih jangan ngomong lagi cebong kadrun di Ramadan, kecuali dia ngeselin. Kita kadrun-kadrunin. Iya, kita kadrun. Pokoknya kita sepakat ya, Ramadan ini kita nggak boleh ngomong cebong kadrun, kecuali ngeselin. Kecuali ngeselin. Kalau Iya. udah ngeselin, terpaksa. Terpaksa. Ini terpaksa loh kok. Terpaksa. Kalau nggak ada lain kan? Kalau nggak ngeselin bukan kadrun namanya. Oh iya betul. Masalahnya dia tiap hari ngeselin. Nah itu dia. Jadi puasa ini Memilih penceramah. kok. milih penceramah. Kita aja milih tema. Heeh. Ini Kita aja sangat milih nih. agamis. Wah, ini jarang aja lu sarungan, Nah. gua kopiah. Ini adalah bukti Coba prakontro kayak gini coba. Prakontro. Kita nggak pernah mencela orang. Waduh, jangan sampai. Puasa-puasa. Prakontro itu udah stempel halal ungu. Kemenak. Kemenak iya. Jadi aman ditonton oleh Aman. Ditonton orang nggak waras. dosa. Enggak, kitanya yang dosa goblok. Yang nonton lu kagak. Nyumpain dia. Iya. Ini memilih penceramah kok. Iya milih ceramah juga harus hati-hati. Sementara nih Iya. nih gua nih Iya. yang gua terima nih baru gue sebutnya Pak Ustadz, Pak Quraisy. Nah itu profesor dia. Profesor soalnya. Profesor Ilmunya yang, udahlah. Yang dulu kan dia belajar di Al-Azhar di Mesir. Udah dia ya. mempelajari ilmu tafsir Al-Quran. Ada ilmunya kok, nggak Iya. ngarang. Terus Itu. gue juga suka tuh Gus Mus. Waduh, apalagi itu. Memang Ada banyak kan kan? bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Tapi karena gue juga dari Jawa, jadi gue masuk tuh. Kalaupun gue ngerti, gue enak. Karena wajahnya juga Iya, sejuk. adem. Terus Ya. ada Gus Baha, Waduh, itu sederhana, tokoh enak NU dimengerti. gitu, pemahamannya Oh, oke. Dan gue banyak belajar, terutama dari Ah, Gus Baha ya, ah. bahwa memang beragama tuh sebenarnya asik banget loh. Iya, ada Gus Muafik. Wah iya, Ya. nyentrik, Ya. tapi ilmunya juga dalam. Kalau di Muhammadiyah tuh ada Kang Sobari. Aduh, Kang Sobari itu bukan ahli agama, tapi ketika dia ngomong soal kedalaman agama, dapat gua. ada kelas sufinya. Iya. Selain beliau adalah emang ilmunya luar biasa, Iya. sahabat kita juga. Iya, Apa namanya tuh humble. humble, enak. Dulu Enak. tuh ada tokoh-tokoh besar kayak Cak Oh Nur, iya. kan pemikirannya luar biasa. Ada Gus Dur, ada Almarhum yang luar biasa. yang luar biasa, meletakkan batu pemikiran atau pondasi pemikiran agama Islam di Sampai Indonesia. begini loh kok. Kalau Ramadan kita kangen ya dengan beliau-beliau itu ya. Gue inget gue juga. Lu nggak kangen sama ini novel Mbak Mumin? Mungkin ada nggak lu kangen? Ada nggak? Terbersit nggak? Kalau gue sih enggak. Ini Mungkin Ramadan. Bang Henry kangen, Bang Henry Yosodin. Kemarin mereka udah
ini saling apa namanya melepas Iya. rindu. Gua ada satu penceramah yang gue suka, namanya Jaludin Rahmat. Wah, Kiai Pak. Jaludin Rahmat. Itu dulu kan pernah anggota DPR ya, terus sekarang udah meninggal. Nah, gue tuh sering Almarhum. dengerin ceramahnya tuh Bahasanya masuk. basah, kayak gitu. Ada lo dengerin ceramah, ada ceramah yang lo dengerin kayaknya pengen marah. Ada. Membangkitkan emosi itu ada. Ada ketika lo denger ceramah lo pengen nangis, basah lo apa ya? Ingat dosa-dosa. Betul. Ada juga kok gue dengerin ceramah lalu pengen sedekah mulu. Ada. Yusuf Mansur. Ada, cuman setelah tahu ya, kita sedekahnya nggak perlu orang lain tahu. Iya. Gitu. Jadi macem-macem kan. Nah sekarang lo pilih mana yang membuat lo nyaman, adem. Itu ya. Kalau lo dengerin ceramah bikin lo nggak adem, Kalau gue habis dengerin ceramah, gue pulang asa golok. nah itu lo bukan dengerin ceramah namanya. Dengerin, tutorial Tutorial masak opor. masak opor, iya. Sekali lagi, yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik.